Nggih, baik. Nggih, alhamdulillah. Ngapunten nggih, Pak, mundur. Bisa dengar suara saya? Saged. Pripun, Saged. Bapak saged mendengar? Bisa. Oh, nggih. Wah, Nggih, panjenengan yo alhamdulillah. sibuknya bukan main kok super duper pokoknya Nggih. jadi Maaf nggak ya, apa-apa. Pak. Pokoknya saya Jadi terus menyesuaikan, enggak apa-apa. nggih, alhamdulillah ini Iya. bisa kepanggih. Berarti tinggal nenggo Miss Yuli nggih. Miss Ya, Yulina sama sudah Miss sudah. Yulipur. Nggih, mboten Sudah napa-napa, saya Pak. kabari. Oke. Nggih, saya ada lagi pukul 1, jadi kan rada longgar. Yang Oh penting gitu. sampun kepanggih Bapak ngoten. Mboten napa-napa. Nggih, enggak apa-apa. Nggih, Enggak ini apa-apa. saya Sambil menunggu kayak masih di kelas kayak tadi. nggih, mboten napa-napa, Pak. Ada Saya tak ngabari di nggih. grup. Nah. Nggih, monggo, Pak. Nah, tadi sebenarnya kalau umpama nggak jadi mau takziah tapi enggak apa-apa ya. Terus tiba-tiba Oh, dapat ngaten. enggak apa-apa. Oh, nggih. Lah takziahipun napa apa namanya, kayak urgent banget nggak, Pak? Kalau urgent ya besok Mboten, pagi nggak apa-apa? enggak apa-apa. Maksudnya penting Sudah sekali. ada yang mewakili kok. Oh, ngaten. Nggih. Enggak apa-apa. Ditunggu. Kemarin yang di teman-teman yang lain gimana, Bu? Lancar juga atau pending atau gimana? Ada perubahan? Pripun, Bapak apa mendengar apa cerita dari Pak Pur ini nih? Ini saya kan buat Bayu putung terus. Aku kan gitu ya, story ini loh. Story terus menunggu PMO anu langsung ditanggapi Pak Sriono. Anu, Mbak ya di WA aku ketoke lali gitu ya. Oh iya yang Pak Sri tak kirain itu apa namanya Pak Mul. Jadi kan bulan ini itu kan pertama kali dicelep toh Pak. Celep 5 hari Senin. Lah saya kan sudah coba menyampaikan dari bulan Desember kalau ke depan kan lebih banyak dari nggih nyuwun tulung satplasnya dikondisikan gitu loh Pak, kuota dan yang lain-lain. Misalnya kok enggak memungkinkan di sekolah, ya cari tempat yang lain. Pokoknya intinya bebas, yang penting Bapak sama Ibu tuh mengkondisikan gitu kan Pak. Nggih, karena kan jadwal kan saya sudah menyampaikan kayaknya dari tanggal 9 sudah saya posting jauh-jauh hari ngoten toh. Lah kok dicelep itu koneksinya itu Pak, apa namanya, susah banget padahal biasanya tuh lancar Pak, gitu. Terus saya ya udah Pak Mul nggak apa-apa ditunda saja gitu. Terus kalau lancar hari ini Pak jam 1. Lah terus nggih. Nah terus kalau Pak Sri itu, kan Pak Sri kan saya bilang, Pak Sri bebas minta besok pagi, hari Jumat, atau mau Rabu malam nggak apa-apa gitu. Lah terus Pak Sri, Rabu malam aja nggak apa-apa Mbak Ayub gitu. Oh nggih sampun. Lah saya kan biasanya PMO kan pagi ya Pak, pokoknya jam kerja. Lah kok kemarin saya main Pak, saya kelupaan. Aduh. Jadi saya pas Pak Sri hubungi jam 7.48 apa-apa, saya tuh masih di jalan belum pulang. Kan pantesan makanya Pak Sri terus aku udah nunggu dari 6:30 loh, lu kok nggak WA dari tadi Pak? Aduh saya lupa banget, saya gitu sama Pak Sri. Jadi saya belum pulang, saya main. Kadang saya main ya sampai malam Pak, biasa Pak. Nah terus ya itu, Mbak Ayub di WA kok sok-sok lali loh. Iya, saya juga Pak WA aja nanti nek lupa saya gitu juga. Ya, saya juga nggak enak sebenarnya, tapi Pak Sri nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa gitu. Ya udah gitu sih. Nggak apa-apa. Nah jenengan jamnya full loh ini mending yang semester ini mungkin. Ini apa namanya
Tes. Tes suara saya lancar, Pak? Tes lancar sekali. Lancar nggih, Pak? Baik, nggih. Iya, jadi, saya lumayan padet, Pak, dan saya yang jadi PR itu bulan Februari, Pak, karena tanggalnya kan dikit ya sampai 28. Nah, terus saya kan Februari itu kan jadwalnya kan 2, Pak, PMO sama refleksi, dan saya mulai kuliah, Pak, tanggal 6 awal-awal. Tapi alhamdulillah saya sudah mengkondisikan jadwal saya juga. Saya sudah insya Allah setelah PMO ini saya langsung kirim jadwal untuk Februari. Kalau lancar awal Februari itu udah langsung PMO gitu, Pak. PMO yang Februari itu kan hanya yang kategori 1, kalau Pak Didik nanti ketemunya di refleksi. Nah, ini tinggal menunggu dari Miss Yulipur nggih, berarti nggih? Nggih. Nggih, mboten napa-napa, Pak. Saya longgar. Nggih. Tes. Miss Yuli, ambil minum-minum dulu, Miss Yuli. Atau kita mulai lalu kemudian menunggu Miss Yuli atau saya manut gitu. Pak pripun sayanya. Mulai juga enggak apa-apa sambil menunggu. Juga enggak apa-apa nggih. Siap-siap. Ya. Kepanggih malih kadosipun habis lebaran, Pak, karena kan ini juga bentar lagi puasa. Oh iya ya. Iya. PMO juga, PMO. Enggak, kalau yang luring dengan kepala sekolah saja ada lokakarya kepala sekolah, Pak, tapi itu pesertanya kepala sekolah saja. Nah, yang dengan Bapak Ibu guru sepertinya ada lagi itu di refleksi akhir tahun ajaran Juni. Nggih, kalau kepanggih luring dengan kepala sekolah kadosipun Mei habis lebaran. Gitu. Oh, Mei ya? Nggih, Mei. Nggih, baik, sambil menunggu Miss Yulipur, izin saya mulai nggih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang Bapak Ibu. Alhamdulillah senang sekali saya saged kepanggih Bapak Ibu dari SD Negeri Kroyo, Kabupaten Sragen. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, nikmatnya. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan aktivitas kita dengan lancar. Sholawat dan salam senantiasa mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Didi, Kepala Sekolah SD Negeri Kroyo Kabupaten Sragen. Pripun kabarnya Pak Didi? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati Bu Guru Komite Pembelajaran, Bu Guru kelas 1, Miss Yulina. How are you, Miss? Belum di-unmute. Unmute suaranya. Oke. Belum dibuka audionya atau headsetnya. Nggih. Iya, Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam. Oke, how are you Miss Yulina?
Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pokoknya Alhamdulillah, harus nggih. sehat, kata Pak Didi harus sehat. Sehat. Iya, nanti minta vitamin pokoknya ke Pak Didi juga ya, nggak boleh Vitaminnya kelewat vitaminnya ya Pak Didi ya. booster pokoknya. Guys, walaupun sudah Sudah 19 Mohon izin Bu hari, Bayu. disediakan ini. nggih pripun Miss Yuli? Oh, Mohon izin si Bu Bayu Bapak. tadi Nggih. ketemu sama Miss Yulipur. Miss Yulipur lagi jemput putrinya yang TK Oh, itu. yang TK. Oh, ngaten. Nggih mboten napa-napa. Kita kan 1,5 jam. Nanti mungkin enggak apa-apa. 30 menit baru bergabung enggak apa-apa. Nggih. Nggih, enggak apa-apa, enggak usah diburu-buru saja. Nggih. Baik, alhamdulillah senang sekali saya saged kepanggih Bapak Ibu walaupun sudah 19 hari terlewat tapi izin mengaturkan selamat tahun baru nggih kepada Bapak Ibu. Semoga di tahun ini kita diberikan kemudahan, kelancaran dan aktivitas pendampingan kita diberikan kemudahan dan kelancaran juga. Amin. Sehat selalu dan sukses selalu kagem Bapak Ibu dan salam hormat saya juga kagem Bapak Ibu di Kroyo ya udah lupa lagi toh. Kroyo. Gimana Pak? Kroyo. Nah, Kroyo. Nggih. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan melaksanakan PMO bulan Januari. Izin saya mengaturkan beberapa hal karena di bulan Februari kita akan melaksanakan refleksi nggih. Refleksi terakhir yang refleksi kita itu jadwalnya kan ada 3 kali. Yang pertama itu sudah di September, yang kedua di Desember, dan yang terakhir di Februari yang akan kita laksanakan secara daring. Kalau refleksi akhir tahun ajaran, insya Allah kita akan laksanakan secara luring di tutup tahun ajaran. Kalau tidak keliru itu jadwalnya di Juni atau Juli. Mungkin sekalian kayak pesta penutupan akhir tahun. Jadi insya Allah luring itu kalau kemarin itu kan biasanya luring itu bersama hanya guru sama kepala sekolah saja dan pengawas itu pisah. Kalau tidak ada perubahan besok itu satu forum tuh lengkap, ada kepala sekolah, ada guru, ada pengawas dan tentu ada fasilitator juga. Ngaten. Baik Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu dapat mirsani kembali PPT atau materi refleksinya. Jadi ketika di bulan Desember itu kan kita sudah merefleksikan 4 aspek dan 4 tahapan nggih Bapak Ibu yang jika memungkinkan, sekiranya memungkinkan dan sesuai juga tentu saja dengan kondisi dan kemampuan dari Bapak Ibu dan tentu saja sekolah nggih. Nah, itu saya harapkan sekolah mengalami peningkatan. Jadi kalau sebelumnya berada di tahap 2, di refleksi besok syukur-syukur bisa di tahap 3 atau di tahap 4. Nanti seperti apa ngaten. Yaitu yang pertama terkait dengan dokumen-dokumen penunjang. Yang pertama adalah kurikulum operasional pendidikan, dokumen KUSP Bapak Ibu. Itu kan kemarin pertama kali disusun di awal tahun ajaran nggih. Setelah selesai PKP lalu kemudian diminta segera menyusun oleh dinas, hanya mungkin barangkali penyesuaian kecil yang dilakukan dari contoh yang didapatkan. Nah, padahal alur dari penyusunan KUSP itu dimulai dulu dengan tentu saja penyusunan tim penyusun KUSP oleh internal sekolah, lalu kemudian ada kegiatan menjaring aspirasi atau masukan dari berbagai pihak. Yang pertama perwakilan murid, perwakilan orang tua, lalu kemudian mungkin perwakilan komite, perwakilan mitra, komunitas atau masyarakat yang sejauh ini terlibat dan bekerja sama dengan SD Negeri Kroyo. Jadi harapan saya jika memungkinkan sebelum refleksi bulan Februari, Bapak Ibu di Kroyo itu mengadakan suatu kegiatan nggih sederhana saja mboten napa-napa, bebas saged dikemas secara daring, luring ataupun hibrid nggih. Jadi
kegiatan yang mengundang para pihak yang saya sebutkan tadi untuk dimintai masukan terkait dengan beberapa hal. Yang pertama KUSP. Jadi apakah pengembangannya sebelum masuk ke perumusan, ke pengembangan, penggantian beberapa hal itu kita minta masukan dulu kepada para pihak tersebut. Lalu juga bisa digunakan untuk meminta masukan terkait dengan pembelajaran, modul ajarnya, proses pembelajaran di kelas seperti apa, dan P5. Jadi ada 4 aspek yang akan kita refleksikan di bulan Februari, sama seperti 4 aspek yang kita refleksikan di bulan September dan bulan Desember. Jadi yang pertama terkait dengan pengembangan KUSP. Kemudian pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian P5. Satunya lagi kok saya lupa nggih. Jadi nanti bisa dicek lagi di materinya. Kemudian di sini yang coba saya sampaikan, barangkali memungkinkan kegiatan tersebut itu dilaksanakan di bulan ini Bapak Ibu. Jadi amannya atau selambat-lambatnya di awal Februari. Jadi satu kegiatan tapi untuk menjaring masukan beberapa aspek tadi gitu. Jadi tidak hanya KUSP tapi juga bisa modul ajar, pembelajaran dan juga P5. Ngaten. Lalu kemudian yang coba saya sampaikan juga salah satu indikator terkait dengan pembelajaran dan P5 adalah Bapak Ibu itu mengunggah ke PMM sebuah video dan juga dokumen-dokumen. Nah, monggo nanti Pak Didik saged mengawal nggih dan memonitor. Kemarin saya sudah mengirimkan data PMM nggih kelulusan itu. Tapi kalau saya pribadi saya kok nggak bisa baca datanya gitu. Cuma tertera SD Negeri Kroyo lulus topik terus poinnya sekian-sekian. Nah, itu maknanya seperti apa? Saya belum tahu. Nah, biasanya saya ada forum dengan BBGB itu di akhir bulan Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti di akhir bulan ini saya akan follow up terkait data yang kita terima di bulan Desember. Ngaten itu terkait dengan PMM. Jadi harapannya di akhir tahun ajaran besok di Juni-Juli itu seluruh guru-gurunya Pak Didik harapannya sih sudah lulus semua topik gitu. Dan ada beberapa guru sebagian yang sudah mengunggah ke PMM. Ngaten terkait dengan konten-konten pembelajaran. Saya yakin di SD Negeri Kroyo publikasi dan juga olahan kontennya sudah sangat baik sekali Pak Didik, luar biasa sekali. Saya apresiasi setinggi-tingginya nggih kepada SD Negeri Kroyo. Semoga bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi sekolah-sekolah lainnya, terutama nggih dia ya di Pijar on Seven kita ngaten. Jadi mungkin itu bisa dicoba di-refresh kembali. Jadi harapan saya setelah kegiatan PMO ini Bapak bersama tim saged melaksanakan refleksi dan evaluasi secara internal nggih, buka kembali materi refleksi untuk menyiapkan refleksi di bulan Februari. Jadi sudah dapat ada informasi dan cerita yang dibagikan untuk persiapan refleksi itu. Nah, mungkin kalau terkait persiapan refleksinya saya rasa cukup. Barangkali ada yang ingin didiskusikan dahulu sebelum kita masuk ke instrumen PMO-nya. Monggo Bapak Ibu. Nggih, Mbak Yu. Ini saya juga buka-buka. Nggih. Buka dokumen saya terkait beberapa hal yang panjenengan sampaikan tadi. Nggih, Bapak. Tentang kegiatan refleksi, kegiatan yang terkait dengan penyusunan KUSP tadi. Jadi langkah-langkah yang panjenengan aturkan tadi
di awal tahun pelajaran kemarin di 2022 ya, dirasa kayaknya kok lengkap juga. Kok rada putus-putus nggih Bapak nggih, Iya. sekedap. Ini jaringan saya cek kayaknya saya sampun terhubung atau ngapunten coba diulangi lagi Bapak. Ya, tes. Nggih, sampun, monggo. Ya gini, terkait penyusunan KUSP, sebenarnya langkah-langkah yang panjenengan aturkan tadi saya sudah memulainya di awal tahun pelajaran. Ya diantaranya saya juga mengundang komite untuk bermusyawarah. Saya minta masukan juga dan perwakilan dari wali murid juga. Namun pada saat itu tidak saya hadirkan dalam satu forum gitu mungkin. Ya cuma secara bertahap. Ini baiknya bagaimana. Saya mengambil sampel data dari beberapa wali murid gitu. Terus nanti begini Mbak Ayu, karena tadi diaturkan di Februari atau menjelang akhir tahun pelajaran untuk mengumpulkan kembali seperti komite, wali murid atau mungkin tim pengembang kami ya, pengembang kurikulum ya. Itu nanti apakah tidak sebaiknya nanti menjelang awal tahun pelajaran, jadi sebelum pembuatan KOS lagi gitu. Oh nggih. Karena sebentar, karena ini kan masih di tengah-tengah dari pelaksanaan KOS yang sudah kami buat di awal tahun pelajaran kemarin gitu. Terus yang kedua pertanyaannya terkait dengan kegiatan tersebut, apakah nanti saya harus mendokumentasikan, melaporkan nanti lewatnya apa sesuai dengan permintaan jenengan tadi? Kalau iya nanti ya saya persiapkan saja karena minggu depan insya Allah saya juga mengadakan pertemuan dengan komite juga yang terkait dengan apa itu pembelajaran dan juga mungkin pembangunan yang dilaksanakan, yang direncanakan oleh sekolah kami. Dan sekaligus saya membuka forum untuk sarasian atau mungkin ya cuma bukan sarasian ya koordinasi gitu aja karena sudah lama tidak bertemu. Antara kami, komite dan juga ketua paguyuban dan juga didukung oleh semua pengurus. Nah ini saya baru bisa mengagendakan insya Allah minggu depan. Gitu. Nggih. Itu baik. Nggih, baik Bapak. Suara saya apakah terdengar dengan jelas Bapak? Jelas nggih. Baik. Nggih, jadi ceritanya itu di salah satu komponen penilaian di refleksi itu ada namanya pengembangan KUSP Bapak. Jadi secara sejarahnya kan dulu kan pada saat Juni itu kan setelah Bapak Ibu menerima PKP 66 JP itu kan diminta menyusun KUSP. Nah, mungkin Bapak bisa menilik ke belakang nggih dulu itu penyusunannya seperti apa. Barangkali kok kalau saya tidak keliru banyak sekolah yang baru melaksanakan penyesuaian kecil terhadap contoh yang dibagikan kementerian Bapak ngaten. Nah, saat ini itu kan kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka kan 1 semester dan kegiatan pendampingan sudah berjalan 5 bulan. Ada lokakarya, ada PMO, refleksi, kunjungan juga. Nah, mungkin ada beberapa part, jadi tidak membuat baru kembali. Mungkin kayak ada agenda KUSP-nya dilihat kembali Bapak gitu. Setelah 6 bulan ini, 1 semester ini, adakah bagian-bagian yang sekiranya bisa dikembangkan gitu. Dikembangkan dalam artian kalau mau diganti, bagian part ini ya boleh, mau ditambahkan, mau dikurangi gitu. Jadi kayak ada proses melihat kembali KUSP-nya Bapak, mengembangkan kembali KUSP-nya. Jadi mboten buat baru lagi dan tidak ada pengumpulan, jadi nanti bisa disampaikan saja gitu progresnya dan apa
dampak sebelum kan nyusun KUSP itu kan sebelum pendampingan, nggih, setelah PKP Persis dan sebelum pendampingan. Nah, setelah 1 semester melaksanakan kurikulum merdeka ini, barangkali kok ada hal yang perlu dikembangkan di dalam KUSP-nya sekolahnya Bapak Ibu, ngaten. Jadi mboten buat baru, mungkin itu bisa digunakan juga momentumnya untuk apa namanya, refleksi internal pelaksanaan IKM di SD Negeri Kroyo juga. Nah, kalau misalnya minggu depan Bapak mengundang ada komite, menurut saya pas sekali momennya, enggak apa-apa, Pak. Jadi diundang komite namun ditambah kalau misalnya kok sebelum-sebelumnya itu tidak mengundang perwakilan murid. Nah, saat ini Bapak mengundang perwakilan murid. Nah, tentu saja mungkin kelas atas, ngaten Pak. Kelas atas kalau anak-anak kecil di kelas bawah itu kan barangkali atau enggak mungkin misalnya kalau tidak memungkinkan diundang bersama orang tua, nggih kayak ada pengennya sekolahnya gimana ya, pengennya belajarnya seperti apa, mungkin dengan kelas 1 seperti apa ditanya. Jadi kayak ada sampel mawon Bapak dari peserta didik di setiap fasenya, ngaten, gitu. Lalu kemudian perwakilan murid dan juga perwakilan dari Bapak sampaikan tadi ada komite. Syukur kalau Kroyo memiliki komunitas, mitra komunitas bisa diundang. Mitra industri bisa diundang. Siapapun Bapak yang selama ini sudah bekerja sama di dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler di SD Negeri Kroyo. Ngaten. Selamat datang Mas Yuli Pur. Nggih. Apa namanya, siap-siap dulu pelan-pelan saja Miss Yuli. Jadi ngoten terkait dengan persiapan refleksinya Bapak. Kira-kira ada yang hendak disampaikan kembali Bapak? Ngeten nggih perlu saya sampaikan di dalam organisasi kepengurusan komite dan juga paguyuban di dalamnya itu sudah ada orang tua kebetulan. Oh, nggih. Itu perwakilan dari orang tua yang kelas 4 juga ada, yang kelas 1 juga ada. Nah, nanti insyaallah dua-duanya insyaallah bisa ngasih masukan. Terus mungkin yang dimaksud Bu Ayub terkait dengan KUSP mungkin lebih ke pengembangan atau penyempurnaan mungkin ya. Pengembangan atau penyempurnaan apa itu KUSP, karena di tengah perjalanan pasti ada oh iya ternyata ini belum dimasukkan. Oh ya ini ternyata harus disempurnakan lagi. Kaitannya dengan pembelajaran utamanya dan juga terkait dengan P5-nya. Nggih Bapak. Jadi mungkin ya apa namanya, kita melengkapi apa yang belum dilaksanakan ketika kemarin di bulan Juni tahun lalu dalam menyusun KUSP, ngaten Bapak. Jadi sekarang menyusun alurnya itu kan di dalam menyusun KUSP kalau menurut panduan di kurikulum Merdeka itu yang pertama sekolah membentuk tim internal dulu, tim perumus, lalu kemudian sekolah mengundang yang saya sampaikan tadi kegiatan menjaring aspirasi dari perwakilan murid, perwakilan orang tua dan para pihak tadi, mitra, komunitas. Dan setelah mendapatkan masukan yang tentu saja dicatat, dinotulensikan, nah, baru tim perumus merumuskan dan menyusun KUSP-nya Bapak. Nggih, mungkin kalau kemarin kok alurnya belum seperti itu, nah sekarang melengkapi apa yang bulan Juni tahun lalu belum memungkinkan untuk dilakukan, nah maka dilakukannya pada saat sekarang gitu untuk pengembangan KUSP-nya. Jadi KUSP yang disusun pada bulan Juni itu dikembangkan gitu. Tidak harus semuanya diganti, dibuat baru itu mboten. Jadi kayak ada melihat kembali, mereview kembali untuk dalam rangka mengembangkan KUSP-nya niku Bapak. Menambahkan sedikit boleh Bu Ayu? Monggo Miss Yulina, pripun? Kalau saya yang menambahkan sedikit saja, kemarin kan
kalau yang disampaikan Bu Ayub itu untuk melengkapi beberapa hal, entah KOSP, entah yang lainnya ya 4 hal itu. Sebetulnya di awal pembelajaran semester 2 dulu, Januari tanggal 2 itu, nah mungkin ini terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik nggih. Saya tuh coba-coba nanya sama anak-anak secara massal kelas 1 sampai kelas 6 gitu kan. Kami tuh berencana untuk semacam outing kelas nanti di jeda semester. Lah itu anak-anak tuh saya tanyakan mau belajar apa, kemudian mau kira-kira mau kemana gitu. Mereka sih antusias untuk memberikan ide pendapat kepada kami gitu. Jadi mungkin semacam itu mungkin ya Bu Ayub, selain yang bentuknya online atau offline itu juga mungkin hybrid tadi. Boleh Miss Ya. Yulina. Jadi Ya. apapun metodenya itu boleh dilakukan. Yang penting sekolah sudah melaksanakan kegiatan dalam rangka upayanya itu untuk meminta masukan dari berbagai pihak tersebut. Boleh dilaksanakan dalam satu waktu dan satu tempat, boleh dilaksanakan secara terpisah. Jadi mana yang memungkinkan untuk dilakukan, yang penting prinsipnya adalah sebelum KOSP itu dikembangkan kembali, disusun kembali, sekolah meminta masukan dari berbagai pihak tadi. Ngaten. Nggih. Sebelum lanjut lagi ke instrumen PMO selanjutnya, ada yang tidak disampaikan kembali Bapak Ibu? Hanya saja, Mbak. Saya juga sebenarnya sudah membuat satu tim dan diperkuat secara surat menyurat ya. Ini bisa saya diperlihatkan, boleh nggak ini, Mbak? Boleh Bapak, monggo. Nggih. Bisa dilihat? Sampun. Nggih. Di situ sudah saya bentuk susunan tim pengembang kurikulum operasional satuan pendidikan KOSP itu ya. Nggih. Itu sudah ada di dalamnya komite sekolah juga ada, Bu Mardiah selaku pengawas juga. Terus di dalamnya juga ada Miss Yulina sebagai wakakurikulum juga. Terus banyak lagi itu terlibat guru-guru. Cuma yang undangan yang tidak saya masukkan di dalam ini mungkin keanggotaan yang di dalamnya ada wali murid, ada mungkin tidak saya cantumkan di sini. Mungkin itu kayak daftar hadir pesertanya gitu Pak. Nah kalau itu kan tim perumusnya, enggak perlu kalau peserta masuk ke SK biasanya kan kayak daftar hadir mawon nggih. Nggih. Nah, daftar hadir ngoten. Nggih. Baik sekali Pak. Sudah saya siapkan nggih. Saya tutup ya. Nggih Pak. Nggih ngaten. Jadi semoga bisa dilaksanakan dengan baik. Harapannya tentu saja jadi sekolah meningkat gitu aja sih Pak, progresnya dari awal pendampingan, di tengah-tengah, nanti di akhir seperti apa. Ngaten. Baik, jika tidak ada yang ingin disampaikan lagi terkait dengan persiapan refleksi kita di bulan Februari, saya izin memulai instrumen PMO nggih, Bapak Ibu. Jadi saya dari hasil PMO yang sudah kita laksanakan bersama setiap 2 bulan sekali, itu saya melihat dan mengamati, menilai SD Negeri Kroyo sudah baik sekali nggih di dalam implementasi kurikulum Merdeka. Hanya saja mungkin ini saya coba untuk barangkali aduh kok minta login lagi. Sekedap Bapak Ibu. Sebentar, kedua KP saya kok songgo uang kabeh tuh sajak susah wegah aku.
Lah Bapak kok snacknya Lah tadi iya. kan saya selalu Iya iya menyampaikan, Pak kalau mau kan. PMO itu snacknya juga di itu toh Pak, ada snack, ada makan, vitaminnya jangan sampai kendor toh Pak Didi. Aduh. Iya. Oke baik. Bentar lagi makan Jadi siang ini Mbak Ayu. oh iya, pokoknya nanti makan siang ya, sate-sate. Nah, jadi ini Bapak Ibu, Oke. terkait dengan yang pertama itu kolaborasi dengan orang tua atau keluarga di dalam pembelajaran. Nah, Oke. dari apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu SD Negeri Kroyo selama PMO itu kan disampaikan komunikasi dengan orang tua sudah 2 arah, berjalan dengan baik, adanya umpan balik, feedback, pertemuan dan yang lain-lain saya rasa sudah baik. Nah, ini coba kita bisa simak Bapak Ibu di opsi 4. Nah, opsi 4 ini kan opsi yang paling komplit nggih, ada 4 indikator di sini. Nah, di indikator yang ketiga ini ada orang tua berkesempatan untuk terlibat dalam pembelajaran. Misalnya menjadi narasumber dalam intrakurikuler dan atau dalam proyek P5. Ngaten. Jadi kalau misalnya memungkinkan di dalam 1 tahun ajaran ini, monggo Bapak Ibu bisa memetakan nggih. Kalau memungkinkan ada orang tua yang terlibat di dalam proses intrakurikuler dan kokurikulernya. P5 kan kita masuk ke kokurikulernya. Jadi mungkin dalam pendampingan PMO bulan ini saya menyampaikan ini supaya Bapak Ibu barangkali memungkinkan nggih saged disiapkan. Jadi mungkin di PMO berikutnya di bulan Maret atau misalnya di yang paling akhir selambat-lambatnya nggih di Juni itu harapan saya opsi 4 ini bisa terpenuhi di SD Negeri Kroyo. Jika sekiranya memang memungkinkan. Namun apabila kok tidak atau belum nggih mboten napa-napa, nanti pendampingan di tahun berikutnya seperti apa progresnya. Ngoten, itu terkait dengan kolaborasi dengan orang tua. Nah, lalu di sini poin berikutnya itu terkait dengan kolaborasi dengan masyarakat, garing komunitas, garing industri. Di tema 1 kalau saya tidak keliru mengingat itu kan disampaikan Miss Yulina sudah mengundang kayak komunitas pemerhati mainan tradisional atau komunitas apa nggih itu nggih. Nah, mungkin barangkali bisa dikembangkan kerjasamanya atau syukur-syukur ada tambahan nih kerjasama kolaborasi dengan industri. Ngaten. Jadi di opsi 4 itu indikatornya adalah satuan pendidikan melibatkan masyarakat, garing komunitas, garing industri secara berkelanjutan untuk mendukung pembelajaran intrakurikuler dan P5-nya. Jadi kalau di kampus itu ada kayak praktisi mengajar gitu. Biasanya kita kayak mengundang praktisi itu untuk mengajar misalnya dialokasi beberapa waktu. Nah, itu 1 kali aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Dan juga kalau saya lihat itu kan di P5-nya itu kan sudah nggih ada komunitasnya, mungkin bisa ditambahkan gitu. Jadi di opsi yang keempat itu komunitas garing industri yang dilibatkan lebih beragam sesuai dengan tujuan pembelajaran intrakurikuler dan P5-nya. Jadi sudah baik dari Kroyo sudah ada kerjasama dengan komunitas tersebut. Hanya saja harapannya lebih beragam lagi. Dan yang kedua, mendukung pembelajaran intrakurikuler dan tentu saja di proyek P5. Ngaten Bapak Ibu. Lalu, nggih, saya lanjut dulu nggih Bapak Ibu nggih. Selanjutnya yang mungkin bisa dioptimalkan itu terkait dengan refleksi, evaluasi dan peningkatan kualitas implementasi kurikulum. Mungkin nanti bisa disampaikan Bapak Ibu untuk SD Negeri Kroyo itu kegiatan dalam rangka kualitas implementasi kurikulumnya itu seperti apa.
gitu. Ini kan kaitannya dengan rapor pendidikan nggih, dengan ibaratnya kalau di kampus itu istilahnya jamintunya apa ya, penilaian mutunya. Nah, kalau di sekolah itu kan rapor pendidikan ini. Nah, mungkin nanti bisa disampaikan Bapak Ibu di Kroyo itu aktivitasnya seperti apa. Ngaten. Kalau kita cermati di opsi 4 ada 3 indikator. Jadi yang pertama, refleksi dan evaluasi implementasi kurikulum dan pembelajaran dilakukan mayoritas atau semua guru. Hasil refleksi yang berupa pengalaman dan persepsi guru dilengkapi dengan data rapor pendidikan. Jadi data rapor pendidikan itu kan kemarin mengalami kayak update isian nggih yang harus diisi dan yang lain-lain dan kita bisa melihat hasilnya. Nah, itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk refleksi dan evaluasi. Dan kemudian di sini indikator yang kedua, guru-guru dalam tim kecil berdasarkan kelompok mata pelajaran dalam satu fase bisa, lalu kemudian guru kelas dalam satu fase atau berbagai mata pelajaran dalam satu fase bisa. Jadi ada kelompok-kelompok guru. Rekan timnya itu dikelompokkan. Boleh berdasarkan mapel atau berdasarkan fase. Oh, guru-guru dalam fase A, guru-guru dalam fase B, dan dalam fase C seperti itu. Nah, di sini adanya diskusi dan kolaborasi untuk melakukan perencanaan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi. Jadi setelah ada refleksi yang dilakukan oleh internal, itu guru-guru dalam tim kecil tersebut ada kegiatan diskusi dan sharing, berbagi praktik baik, seperti itu. Lalu kemudian di sini indikator berikutnya adalah satuan pendidikan telah memiliki kebijakan mengenai refleksi dan evaluasi kurikulum. Contohnya melalui komunitas belajar. Jadi komunitas praktisi itu kan sekarang diganti namanya komunitas belajar supaya tidak rancu kok praktisi apa gitu. Pertemuan rutin guru, kebijakan tentang penulisan rapor dan pemberian umpan balik kepada peserta didik. Nah, kan. Jadi nanti kebijakan ini kalau misalnya sudah ada dan tertuang dalam SK lebih baik. Tapi kalau misalnya belum, baru sebatas instruksi dari kepala sekolah, informal gitu nggih mboten napa-napa. Yang jelas sekolah itu ada agenda khusus untuk melaksanakan refleksi dan evaluasi terkait kurikulumnya. Jadi kalau mungkin sudah ada pertemuan rutin seperti rapat atau briefing setelah upacara atau lainnya, biasanya kan yang dibahas gaduh-gaduh nggih Bapak Ibu, oh ini ada berita ini dari dinas, lalu ini. Nah, mungkin bisa diagendakan 1 bulan sekali aja tidak masalah kok Bapak Ibu. Yang penting ada dibuat secara berkala khusus untuk kurikulum pembelajarannya. Ngaten. Kemudian ini berikutnya yang saya coba sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan kolaborasi antar guru untuk keperluan kurikulum dan pembelajaran. Nah, mari kita cermati kembali juga di opsi 4. Opsi 4, yang pertama guru berkolaborasi untuk perencanaan pembelajaran di awal semester dan dalam proses pembelajaran sepanjang semester. Misalnya diskusi tentang kemajuan belajar peserta didik, berbagi praktik baik, berbagi info tentang perangkat ajar untuk keperluan P5 dan terlibat dalam pengembangan KWSP. Opsi selanjutnya di sini ada satuan pendidikan memiliki kebijakan dan mekanisme yang mendorong kolaborasi guru untuk kegiatan belajar intrakurikuler dan juga proyek. Misalnya melalui observasi kelas, kegiatan refleksi pembelajaran, dan kegiatan berbagi praktik baik. Jadi mungkin kalau yang sudah ada misalnya nanti bisa disampaikan terkait dengan kolaborasi guru di Kroyo itu seperti apa. Kalau misalnya sudah ada, saling berbagi, diskusi melalui komunitas belajar, nah mungkin ini kayak dikembangkan lagi, ada
observasi di salah satu kelasnya, salah satu guru, kemudian kita bahas secara lebih baik. Oh tadi begini, oh sudah baik, mungkin bisa ditambahkan sharing-sharing gitu. Mungkin sekali atau 2 kali di dalam 1 tahun saya rasa tidak masalah Pak. Yang penting kayak ada progresnya dan ada aktivitas yang utamanya itu harapannya mendukung ke upgrade skill dari guru yang tentu saja merujuk di dalam kurikulum dan pembelajarannya. Ngaten Bapak. Jadi mungkin 4 hal yang saya coba saya sampaikan dulu, kolaborasi guru, kolaborasi orang tua, kolaborasi dengan masyarakat atau komunitas industri, dan refleksi evaluasi terkait peningkatan implementasi kurikulum. Jadi mungkin itu yang sekiranya belum optimal di semester kemarin gitu. Namun sekali lagi ini sifatnya ya saya yang penting tugas saya kan menyampaikan, memberitahukan. Tidak ada push atau apa ya, harus gini, harus begitu. Monggo natural saja di SD Negeri Kroyo seperti apa Bapak Ibu. Ngoten. Jadi tidak ada wah harus begini, harus begitu, boten. Jadi ini saya sampaikan saja karena sudah menjadi kewajiban saya menyampaikan. Nah, nanti secara natural proses di SD Negeri Kroyo di semester ke depan ini seperti apa itu tadi mungkin bisa diidentifikasi kayak review singkat saya selama 1 semester kemarin mana yang sekiranya belum optimal untuk indikator-indikator PMO-nya Bapak Ibu. Kalau diferensiasi pembelajaran saya tidak ada masukan, sudah luar biasa sekali nggih pembelajaran di SD Negeri Kroyo. Perangkat ajarnya mungkin bisa explore, digali lagi melalui forum-forum tadi gitu. Kalau PR itu tidak hanya menulis saja di buku, tapi mungkin PR-nya bisa ada metode-metode lain, cara-cara lain untuk calistungnya. Nggih, monggo dieksplor saja. Misalnya kayak anak kelas 1 wah belajar menghitung tidak hanya sebatas menulis angka dan menghitung, tapi mungkin ini contoh saja nggih karena kan saya tidak pedagogik itu. Oh nanti dihitung ya di rumah benda-benda yang warnanya merah apa saja. Oh nanti dihitung direkam minta ibu untuk merekam seperti apa benda warna merahnya gitu. Terus kalau membaca misalnya anak tidak lagi sebatas tidak hanya diberikan PR menulis di buku tapi juga ada proyeknya di intrakurikulernya. Jadi PR-nya kayak buat proyek. Nanti kalau diajak ibu sama bapak pergi ke pasar atau ke tempat makan, nah di situ ada tulisan apa di spanduk atau di menu atau di mana, nanti adik baca ya, kemudian minta direkamkan. Nah mungkin seperti itu. Jadi PR dan juga proses pembelajaran tidak hanya di buku saja, di buku paket saja, tapi mungkin ada pengembangan. Jadi harapannya di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu guru lebih eksplor terkait pembelajaran yang lebih fun, tidak hanya di kelas, tapi setelah anak pulang ke rumah itu harapannya tetap belajar namun tetap dengan fun. Mungkin itu masukan saya Bapak Ibu terkait dengan PMO review selama 1 semester kemarin. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang tidak disampaikan, ditanyakan, atau didiskusikan. Bapak Ibu, monggo. Oke. Saya dulu sebelum nanti ke Miss Yuli, dan juga Miss Yuli Pur, nggih, monggo Bapak. Menambahkan terkait apa yang disampaikan Mbak Ayu tadi terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Dan selama ini saya juga insya Allah sudah ya istilah nyicil melaksanakan. Contohnya ini ada buktinya. Saya kemarin di bulan apa itu? Coba saya ini Pak. Ini BMN. Aduh, belum tampak. Bentar.
di mana ya? Saya sudah membuat surat sebenarnya, tapi nggak bisa tampak di sini. Sebentar. Terkait ini, oh ya, dengan apa? Saya sudah membuat surat permohonan terkait dengan kampus mengajar. Lah itu sudah saya layangkan kemarin di bulan September di tahun 2022. Itu apa itu? Tapi sampai sekarang belum ada jawaban gitu, Bu Ayub. Jadi kayaknya kok. Tapi Bapak sampun mendaftar di websitenya kementerian belum? Ini saya layangkan ke surat nggih. Arahan dari dinas hanya surat nggih Bapak nggih? Surat. Kalau yang nggih. Kalau yang kampus mengajar itu kan salah satu program namanya program MBKM Merdeka Belajar Kampus Mengajar di Perguruan Tinggi Bapak. Itu ini masuk angkatan kelima. Jadi mahasiswa mengajar di sekolah-sekolah seluruh Indonesia. Kalau saya tidak keliru, itu pihak sekolahnya juga mengisi pendaftaran di website. Nanti saya coba bagikan atau sebentar ini saya coba langsung saja. Mumpung gitu. Nah ini Oh gitu. Nggih. Nah ini Bapak, kebetulan saya berkesempatan menjadi dosen pendamping lapangan kampus mengajar itu di 2 angkatan 1 dan angkatan 2. Nah, jadi nanti saya kirimkan linknya. Nah, sekedap registrasi. Nah, jadi program MBKM itu ada banyak sekali. Nah, ini misalnya mengajar di sekolah. Nah, ini kita kayak mendaftar gitu, Pak, jumlah mahasiswa atau sekolah. Tapi ya mungkin nanti di follow up lagi nggih, Pak, ke dinas seperti apa. Semoga kalau dari dosen itu mendaftar di web gitu sih, Pak. Tapi mungkin kalau sekolah ada yang lain, saya kurang tahu. Nanti mungkin bisa di follow up supaya kayak nggak ketinggalan dan nggak ada miss gitu, Pak. Itu baik sekali, Pak. Jadi saya kemarin tanya-tanya di Sragen kok kayaknya belum ada ya mahasiswa yang nggak daftar atau nggak ada sekolahnya. Saya kurang tahu. Tapi itu sangat baik, Pak. Jadi satu kelompok mahasiswa itu ada yang 5, 6, ada yang 7 juga. Jadi dia dari berbagai macam lintas jurusan, tidak hanya jurusan kependidikan saja. Jadi harapannya bisa memberikan sharing knowledge terkait IT, terkait apapun, Pak. Jadi itu selama 1 semester dan mahasiswa itu diberi biaya hidup, Pak, oleh kementerian gitu. Iya, berapa ya? 1,2 apa berapa gitu. Nah, jadi mungkin nanti di follow up saja, Pak. Itu baik sekali. Jadi bisa nambah SDM. Oke, saya ini share bisa dilihat nggak? Sakit, tapi baru kayak file gitu, tapi filenya belum. Ini cuma kemarin saya scan saja. Oh, nggih. Sederhana seperti ini. Oh, nggih. Sudah ada arahan dari dinas nih, Pak, nggih. Baik itu, Pak. Nggih. Isinya seperti ini sebagai bahan pertimbangan karena kami melaksanakan seni ekstrakurikuler seni tari karawitan dan juga sekaligus sekolah kami adalah sekolah penggerak. Nah itu banyak ditekankan implementasi. Lah sebenarnya sudah ada di situ, tapi saya tunggu kok belum ada jawaban gitu. Oh, nanti saya coba tanyakan, Pak, kalau sekolah gimana ke PIC yang di kementerian gitu. Nanti coba. Nggih. Baik, selain itu ada kendala atau hambatan yang Bapak Ibu hendak sampaikan yang saya tulis di laporan supaya masuk atau naik ke forum PMO level daerah, ada atau tidak, atau masih sama dengan isiannya masih sama dengan bulan sebelumnya atau dos pundi Bapak Ibu?
Hanya sharing saja Bu Ayu. Nggih, monggo Miss. Ini mungkin bisa menambah level kami nanti. Kemarin sebetulnya ketika pembagian rapot itu di semester 1, saya itu sebelum menjelang bahkan H-1 menjelang rapotan itu masih berpikir bagaimana cara menjelaskan kepada orang tua murid, karena kan yang kelas 1 ini kan totally new ya, karena memang baru, sama sekali baru menjalankan kurikulum merdeka baik sekolah maupun anak-anaknya. Lah kemarin terus malamnya saya tuh menawarkan kepada orang tua murid kelas saya, "Bapak Ibu bagaimana kalau rapotannya dibentuk dalam sarasehan kecil," gitu. Jadi saya menjelaskan bagaimana dan apa itu kurikulum merdeka, dan ternyata disambut hangat oleh beliau-beliau. Dalam 1 jam itu saya menjelaskan, kemudian tapi ya itu karena memang baru, jadi beliau-beliau juga masih, "Ini apa ya Miss, ini apa?" gitu. Nah itu malah ketika sesi sarasehan berlangsung itu dilanjutkan di sesi tatap muka, tatap muka 2 arah saja gitu, jadi personal gitu. Nah itu sebelumnya juga minta maaf sama Pak Didi karena bentuk pengambilan rapot seperti itu caranya tidak diinformasikan pada Bapak dulu, tapi alhamdulillah malah Bapak kayaknya mengambil videonya itu. Saya Nah kan itu di ruangan itu langsung. iya nggih, Saat salah itu tuh satu saya terasa kok itu kok. nggih. Terus ke ruangan kelas dengan kok. Terasa aku. Oke, iya. Terus Enggak sebetulnya, gimana caranya karena memang, eee, saya sendiri merasa bahwa kurikulum ini baru gitu. Walaupun sebenarnya tidak begitu baru-baru amat, hanya penambahan pada beberapa hal dan khususnya pada P5-nya. Nah itu cuman menjelaskan bagaimana, kurikulum merdeka. Seperti itu Bu Ayub yang sudah saya, coba kerjakan, dan itu mungkin juga benar atau tapi kalau tidak benar ya mohon diluruskan. Terima kasih. Nggih, baik. Jadi, baik sekali Miss Yulina. Jadi, sebenarnya metode untuk menyampaikan hasil belajar dari peserta didik itu, harapannya tidak dilakukan di 1 kali rapotan saja. Nah, ini coba ya kita kita lihat di indikatornya. Ada kok yang terkait itu, sekedar saya cari dulu. Oh ini 1. Nah ini. Jadi di sini itu terkait dengan asesmen pembelajaran sesuai tahap belajar peserta didik. Nah, jadi di sini itu kan harapannya ada asesmen diagnostik, lalu kemudian formatif dan juga sumatifnya. Nah, di sini ada indikator-indikator juga nih terkait dengan bagaimana guru melakukan asesmen. Nah, kalau kita lihat di sini opsi 4 terkait pembelajaran sesuai tahap belajar peserta didik untuk pendidikan dasar dan menengah. Indikator pertama, berdasarkan asesmen formatif di awal pembelajaran, siswa di kelas yang sama dibagi menjadi 2 kelompok menurut capaian belajar mereka. Dengan demikian, setiap siswa dapat belajar sesuai dengan capaian belajarnya. Jadi, Bapak Ibu memiliki catatan di buku Bapak Ibu, siswa mana yang ada di awal semester sudah dirasa belajarnya sudah cukup baik dan mana yang belum baik, minimal 2 kelompok. Lalu kemudian di sini ada sekolah menyelenggarakan berbagai program pelajaran tambahan yang belum siap. Nah, itu terkait dengan asesmennya yang membutuhkan tantangan lebih. Nah, di sini ada kolaborasi dengan orang tua yang tadi saya sampaikan, itu kan di opsi 4 nggih.
Nah, di sini ini tadi sudah ya. Saya sebentar, kayaknya ada lagi refleksi evaluasi. Jadi tidak hanya pada saat rapotan saja. Oke. Di awal pembelajaran dibagi 2 kelompok. Oke. Think at the right level. Oke, mungkin secara umumnya mboten nopo-nopo, jadi malah lebih baiknya penyampaian hasil belajar itu tidak hanya 1 kali saja pada saat rapotan gitu. Cuma ini kok saya cari kata-katanya kok belum ketemu nggih. Ini kepala sekolah. Jadi tidak hanya pada saat rapotan saja, namun secara berkala gitu. Coba saya cari dulu nih. Oke, nih guru satu pendidikan dengan orang tua. Ini sudah ya, tadi sudah saya sampaikan secara berkala. Jadi feedback itu tidak masalah mesti disampaikan dalam metode apapun, yang penting kan utamanya ada penyampaian nggih kepada orang tua. Belum ketemu. Jadi seperti itu mboten masalah sih menurut saya, malah baik, yang kan pasti niatannya memberikan pemahaman yang lebih baik kepada orang tua nggih, kepada wali terkait kurikulum yang saat ini sedang berlaku di sekolah. Ada lagi Bapak Ibu terkait PTK pripun kemarin, info-infonya, berita-beritanya banyak yang rotasi nggih, banyak yang diangkat kepala sekolah. Apakah ada kendala yang harus saya tuliskan di sini terkait PTK untuk SD Negeri Kroyo, Bapak Ibu? Oke, kaitannya dengan rotasi itu bukan rotasi, malah justru promosi jabatan, Bu. Oh, nggih, promosi jabatan gitu, Bapak. Nggih. Teman-teman kami, guru-guru kami yang notabene sudah lulus guru penggerak. Guru penggerak, nggih. Nah, itu langsung dicomot gitu tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada semacam surat ajuan atau gimana. Jadi tiba-tiba ada surat panggilan untuk mengikuti pelantikan dan diangkat sebagai kepala sekolah baru. Jadi terkait PTK ya kami sebenarnya juga kekurangan. Dalam 2 tahun terakhir itu saya kehilangan 4 guru. Itu semua diangkat sebagai kepala sekolah. Ya itu menjadi satu problem kami sebenarnya. Dan 9 Bapak. Ya itu 9, yang lainnya keluar itu diangkat sebagai P3K. Nah, berarti kepala sekolah yang sekolah sebelumnya pensiun, ngaten Pak? Kok kan? Ya. Berarti kan menggantikan kepala sekolah sebelumnya kan Pak? Itu pensiun atau rotasi kepala sekolah juga Pak? Ada yang pensiun, ada yang bisa beberapa orang itu rotasi juga. Ya promosi jabatan. Oh nggih. Sebenarnya saya juga menyampaikan ke Dinas Pendidikan
tentang keluhan-keluhan saya, kekurangan PTK kami lah. Tapi kenyataannya ya sama sekali setelah ada pengangkatan seperti itu nggak ada solusi. Yang kita akhirnya khawatir terjadi kekosongan PTK. Nah, tapi kalau sekarang di Kroyo ada yang double nggak Bapak? Double kemana? Sejauh double guru agama, double guru kelas 6 misalnya. Karena kekurangan tadi. Nah, ini kan baru saja prosesnya, ini baru masa transisi lah. Saya juga segera saja gerak cepat merekrut guru lagi tanpa pemberitahuan ke dinas pendidikan. Kesana ya Pak, yang penting yang penting sekolah dan pihak yang di pihak yang bekerja sepakat gitu, yang nggih boten napa-napa ya Pak ya. Oh berarti solusinya Bapak mengangkat guru gitu nggih Pak? Ya mengangkat PTK lagi, tapi secara administrasi ya belum bisa dimasukkan dalam Dapodik, dalam data pokok. Iya. Sebenarnya ya dilarang juga kalau kita menambah PTK itu, tapi ya gimana lagi? Betul. Nggih Pak. Nggak cepat nggih. Berarti sudah ada solusinya terkait dengan kekurangan PTK-nya. Selain itu ada hambatan atau kendala lagi Bapak yang memerlukan dukungan di PMO level daerah, kiranya mendesak gitu, ada mboten? Yang mendesak saya kira ya untuk mendukung pembelajaran supaya segera berjalan lancar itu tadi Mbak Ip. Untuk penambahan PTK itu tentunya itu. Tapi iya itu klasik banget, nanti jawabannya ya cuman kondisi kayak pengawas itu. Saya berulang kali menuliskan di dalam PMO saya bahwa Sragen sangat kekurangan dan jumlah pengawas itu sangat tidak rasionya tidak proporsional, tapi dijawabnya oleh BPPMP ya hanya memang Sragen itu kekurangan pengawas, menunggu kebijakan selanjutnya ya gitu-gitu Pak. Kalau terkait dengan SDM gitu. Menunggu komite pembelajar itu nanti jadi pengawas. Oke, baik Bapak Ibu, jika tidak ada kendala saya izin follow up kembali terkait dengan komunitas belajarnya. Nah, di SD Negeri Kroyo itu Dos Pundi apakah sudah berlangsung atau belum? Jadi kalau kita lihat di sini terkait dengan komunitas belajar, dulu namanya komunitas praktisi, tapi katanya sekarang diminta menyebutnya komunitas belajar saja supaya tidak rancu gitu, ambigu. Jadi di sini ada 4 opsi nggih Bapak Ibu. Kepala sekolah belum memulai komunitas praktisi. Kepala sekolah memulai dengan memperkenalkan dan membentuk komunitas praktisi. Kepala sekolah menjadikan komunitas praktisi sebagai agenda rutin. Kepala sekolah mulai bergerak menyebarluaskan pengetahuan dan praktik baik ke satuan pendidikan lain. Nah, monggo saged disampaikan terkait dengan komunitas belajar ini di SD Negeri Kroyo seperti apa? Apakah Ampun sekawan Bu. Oh nggih, mboten napa-napa, yang penting tuh ada. Soalnya sudah ada KKG kok Bu. Iya ya, sudah ada KKG ya sebenarnya ya. Tapi kalau KKG kan campur-campur dengan sekolah lainnya. Ya kan efek tularnya malah. Ya, jadi mungkin yang di internal sekolah komunitas belajar, lah terus kalau yang di luar sekolah dengan KKG tersebut. Nah itu kalau yang di internal sekolah komunitas belajarnya sudah berjalan, berarti sudah berjalan ya, sudah dimulai ya. Hanya saja mungkin belum secara berkala. Nah mungkin sakit sebulan sekali, 2 minggu sekali, mana yang mungkin kan gitu Pak Didik. Ya, jadi begini nggih, Bapak. Kami sudah mengawalinya untuk pembentukan komunitas belajar sudah saya awali. Tiap minggu kami mengadakan meeting. Nggih. Meeting
bersama guru-guru nanti terkait apa, kendala apa yang perlu disampaikan, terus permasalahan apa yang perlu segera diatasi atau segera diselesaikan terkait dengan pembelajaran bersama anak-anak. Dari forum itu meeting setiap minggu itu sebenarnya kami sudah secara tidak langsung membentuk satu komunitas, dan itu nanti akhirnya akan mengerucut dari meeting itu tadi nanti terus kita bentuk utamanya teman-teman yang saat ini melaksanakan komite pembelajar, dan nanti memberikan efek tular kepada teman-teman yang lain, guru yang lain, karena yang ikut komite pembelajar kan hanya satu orang, dan otomatis langsung memberikan efek tular kepada teman yang lain itu, dan di situ sudah terbentuk sebenarnya, kalau sudah nggak langsung sudah terbentuk. Dan sebagai bentuk mungkin satu ya juga dikatakan implementasi juga sebagai bentuk kegiatan kami itu juga alhamdulillah juga bisa menginspirasi sekolah lain, Bu. Semua kegiatan yang kami lakukan selama ini ya banyak sekali nggak bisa saya sebutkan. Nggih. Baik, mungkin kalau di rapat misalnya itu kan Bapak menyampaikan arahan, menanyakan progres dan yang lain-lain, yang memimpin adalah Bapak kan sebagai kepala sekolah. Nah, tapi di komunitas belajar itu harapannya setiap guru bergantian sebagai narasumber yang membagikan terkait pengetahuan, informasi, wawasan, boleh tentang kurikulum, boleh tentang pembelajaran, boleh tentang hal lain Bapak. Jadi terkait dengan skill apapun, mengedit video, mengedit foto, membuat poster, ataupun misalnya menulis artikel, menulis berita di media massa, apapun gitu Bapak, dalam rangka peningkatan skill. Jadi harapannya di komunitas belajar nanti bergantian gitu. Yang pertama kemarin Miss Yuli sebagai narasumber yang membagikan topik A. Di pertemuan berikutnya lagi Miss Yuli pun membagikan topik B. Besok guru lain lagi gitu Bapak. Itu kalau komunitas belajar. Berarti secara berganti kan ya Nggih, harapannya itu dapat dilaksanakan secara berkala Bapak. Nah, mungkin Miss Lina bisa menyampaikan. Nggih, monggo. Kayaknya kita sudah ke arah situ deh, tapi monggo bisa bercerita nanti. Nggih. Nanti gantian Miss Yulipur juga loh Bapak. Jangan iya Miss Yulipur ini belum kedengaran, monggo. Yo. Ndang kudu bisa kuwi nang apa nang ndek. Saya juga belum tanya loh, belum tanya keduanya, tapi monggo dijawab dulu yang ditanyakan Pak Didik. Iya, monggo. Yang disampaikan sama Bu Ayu tadi yang diharapkan oleh pemerintah gitu. Kalau bagi saya sih SDN Kroyo sudah menjalankannya, tapi yaitu mungkin dokumentasi, kemudian pencatatannya itu yang kami belum kayak semacam tadi kolaborasi itu kayak saya sama 2 guru kelas 1 yang lain sih insya Allah setiap mau belajar gitu PKN sinau apa, matematika tekan apa, nah itu sudah begitu lah. Itu bagi saya itu sudah semacam kolaborasi yang lumayan rapat nih. Kemudian kalau sama partner saya yang kelas 4 juga kemarin mau mulai P5 di semester 2 mau bikin apa, mau ganti enggak temanya, atau mau tetap atau bagaimana. Sebetulnya sih kalau menurut saya pribadi kolaborasi semacam komunitas belajar gurunya sih insya Allah kalau internal sudah berjalan dengan bagus. Oke, baik. Berarti mungkin kayak lebih diberkalain gitu ya, lebih ditetapin setiap tanggal berapa atau hari apa atau pasaran apa gitu ya. Terus mungkin dokumentasi dan yang lain-lain. Baik. Kalau itu kan tidak memerlukan effort banyak, hanya lebih diberkalain. Oke, baik. Selanjutnya sebagai
di penghujung sesi mohon dapat menceritakan Miss Yuli dan juga Miss Yuli Pur, ini kan kita memasuki semester kedua nggih, sekitar 2 minggu. Nah, apa yang Miss Yuli lakukan dan rencanakan di kelasnya Miss Yulina dan di kelasnya Miss Yuli Pur, seperti itu. Di pembelajaran yang sekarang ini itu apa yang dilakukan dalam rangka persiapan semester kemarin mau mulai sekolah dan awal-awal terkait pembelajaran. Mungkin bisa diberikan cerita sampel 1 atau 2 bidang studi. Monggo siapa duluan? Ya Bu Ayub. Sebelumnya tadi minta maaf saya datang terlambat. Mboten napa-napa. Semuanya selamat ya sampai tujuan ya. Oke. Iya, kalau di awal kemarin awal masuk semester 2, anak-anak saya suruh itu membuat cerita tentang semester 1 kemarin, kira-kira yang mereka tidak sukai di semester 1 kemarin itu apa, pelajaran apa yang tidak mereka sukai waktu semester 1, terus kenapa, terus apa namanya, menilai saya, menilai gurunya Miss Yuli Pur itu seperti apa kalau mengajar. Nah, itu bisa dijadikan bahan untuk semester 2 ini. Anak yang merasa mungkin Miss Yuli Pur terlalu cepat atau terlalu galak atau gimana. Jadi di awal-awal pembelajaran seperti itu, ada refleksi waktu semester 1. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Rencana pembelajaran ke depan terkait dengan metode pembelajaran di kelas atau adakah rencana-rencana yang sekiranya mau dicapai di semester ini terkait pembelajarannya, Miss Yuli? Kalau untuk pembelajarannya, mungkin kalau di semester 1 kemarin saya masih banyak di dalam kelasnya. Nah, ini saya rencana mau sering, maksudnya masih di lingkungan sekolah, diajak keluar biar anak itu tidak bosan. Kadang kan diperhatikan, kalau saya perhatikan kalau udah jam siang tuh anak-anak udah lemes, kayak kenapa deh kok kepalanya ditaruh di meja, ada yang bilang ngantuk Miss atau bosan Miss. Nah gitu. Nah itu yang jadi PR saya supaya anak itu tetap semangat dari pagi sampai siang. Itu bagaimana, dibuat permainan atau apa yang harus lebih saya tekankan itu nanti itu. Semangat anaknya biar nggak kendor. Jadi challenge-nya buat Miss Yuli untuk mengembangkan kelas itu dan lebih menghidupkan kelas itu seperti apa gitu nggih. Oke, baik. Nah, jangan lupa mungkin bisa dijadikan referensi konten-konten video inspirasi yang ada di PMM. Jadi di sana kan banyak sekali, jadi mungkin kita bisa dapat ide dari sana gitu. Oke, baik. Kalau Miss Yulina pripun? Sebetulnya sebagian besarnya sama gitu Bu, karena biasanya kalau kami ngumpul gitu kan saling share, kemudian kira-kira mana yang bisa diterapkan gitu di kelas. Cuman pembagi cerita saja ada 2 hal yang jadi target saya. Yang pertama di kelas saya itu yang belum bisa membaca secara lancar itu ada 2. Nah, ini kendalanya kalau saya pikir pada greget orang tuanya. Karena orang tuanya saya beri masukan, Mbok ya ditambah nggih latihan membacanya di rumah gitu. Ya orang tuanya sih kalau bilang sama saya, "Iya Miss, iya," gitu. Tapi selama 2 minggu ini di semester 2 awal ini progresnya masih lambat sekali gitu. Itu yang pertama target saya pribadi. Kemudian kalau untuk secara pembelajaran di kelas secara umum
Ya saya seperti tadi yang Miss Yuli Pur sampaikan, lebih banyak belajar di luar, menggunakan beragam media dan metode yang harus biar anak-anak nggak bosen, biar anak-anak nggak, ya namanya anak kelas 1 Bu Ayu, mereka mudah sekali untuk bosen. 5 menit, 10 menit itu udah kayak racun buat mereka. Ada yang nangis, ya Allah saya nggak bisa bayangin deh, tak pites gitu ya. Ya kira-kira seperti itu Bu Ayu. Baik. Sebelum saya akhiri dan saya tutup forum PMO bulan ini, Bapak Ibu sekali lagi adakah kendala, hambatan, kesulitan ataupun lainnya terkait anggaran, teknologi, PTK atau apapun yang sekiranya hal lainnya yang memerlukan dukungan untuk SD Negeri Kroyo. Pun semuanya aman, lancar, terkendali nggih. Insyaallah aman. Alhamdulillah, nggih. Ya Baik. tinggal ngotot Bapak, nanti kalau nggak di ACC tinggal cemberut gitu kan, nanti nggak jalan. Ya Pak ya. Ya semoga lancar-lancar nggih. Iya Pak, cewek itu seneng cemberut, nggak seneng dia cemberut, terus pokoknya cewek itu memang pengennya dimengerti, tapi mengerti cewek itu ya sulit banget juga ya Pak ya. Atau enggak kita juga mengerti laki-laki itu ya sulit itu loh Pak, laki-laki kok piye gitu loh Pak. Masa mau menang wae ora ono piye gitu Pak. Enggak peka. Enggak peka. Ya insyaallah kalau dari segi Sarapras sedikit demi sedikit kita tambahkan ya, demi kesempurnaan dan pelaksanaan pembelajaran di SD Negeri Kroyo insyaallah. Nanti ke depan harapannya di tahun ini nanti kalau bos kinerja sudah cair lagi kita buat rencana lagi. Baik. Semoga bisa memberikan dampak baik dan juga tentu saja manfaat bagi peserta didik dan PTK dan seluruh warga sekolah nggih Pak di SD Negeri Kroyo. Baik Bapak Ibu, untuk PMO bulan Januari ini saya cukupkan. Terima kasih sekali wekdalipun kita sedikit molor. Tadi saya pagi-pagi WA Pak Kepala nggih daripada malam-malam wis pagi-pagi aja gitu. Terus saya WA Pak ngapunten molor 1,5 jam. Oh nggih mboten napa-napa memungkinkan. Nah, alhamdulillah kegiatan kita berjalan dengan baik dan lancar. Matur nuwun sangat partisipasi dan kerjasamanya nggih Bapak Ibu dari SD Negeri Kroyo. Sehat selalu dan juga apabila ada kendala atau hal-hal lainnya monggo saged dikomunikasikan ke saya melalui media apapun gitu. Email boleh, WA boleh. Insya Allah kita bertemu di bulan Februari untuk melaksanakan refleksi secara daring terakhir di tahun ajaran ini nggih, sebanyak 3 JP. Adakah agenda besar untuk SD Negeri Kroyo di bulan Februari yang sekiranya Mbak jangan tanggal ini ngoten atau dos pundi untuk Februari? Februari mungkin outing kelas mungkin ya, belum direncanakan ya nanti. Ya. Oh, tapi masih belum ya Pak. Jadi mungkin aman nggih awal-awal nggih nanti saya kirimkan undangannya. Matur nuwun sangat, sehat selalu. Mohon maaf atas segala hal Bapak Ibu, sugeng rehat. PMO hari ini saya cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bapak Ibu. Nggih, monggo sami live. Selamat makan. Saya juga mau makan sebelum jam 1 ketemu jam 5. Nggih. Monggo. Salam buat Pak Mul nggih. Nggih Bapak. Monggo sami live dulu mboten napa-napa.